Halo, Virgo. Wah, Virgo ya. Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Virgo, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa ya, bisa kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, kita sekarang cek energi Virgo. Dan orang yang dealing sama Virgo ya. Energi kamu dan dia. Keshuffle dulu ya kartunya. Virgo. Ini ada card Storm Warning. Oke. Door to follow. Jadi ini bisa kamu ya, atau ini bisa vice versa, bisa dia. Karena ini general ya. So, kalau ini kamu, aku ngelihat ada yang dealing dengan sesama Earth ya, sesama elemen tanah. Entah Virgo juga, atau ini Taurus, ini Capricorn. Ada juga di sini elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini juga ya. Gemininya strong, sama Libra. Aquarius, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. So, ini beberapa kalian ya, mungkin kamu ngerasa kayak ya kehidupanmu banyak banget badai, banyak banget cobaan, tantangan, rintangan ya. Beberapa kalian tuh sebenarnya kadang ngerasa galau. Yang digalaukan itu bisa percintaan, bisa juga yang digalaukan soal finansial, atau apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan, gitu. Tapi sebenarnya kan kesakitan, kekecewaan, atau kegalauan dalam percintaan itu kan bikin kamu semakin kuat. Ini beberapa kalian yang memang benar-benar kuat, diterpa atau ya kamu bisa menghadapi badai. Ini pada akhirnya kamu menjadi manusia yang kuat, jiwa yang kuat. Bahkan ya kamu berhak untuk menjadi seseorang yang bersinar gitu. Itu sih. Ini beberapa kalian sebenarnya ada loh yang memantau kamu, ada yang memperhatikan kamu. Dia perhatikan kamu mungkin karena kamu menarik. Entah memang kamu tuh orangnya cakep ya, atau ya dia ngerasa aja ada yang bisa dimanfaatkan dalam diri kamu. Mungkin seseorang ini ya sebenarnya toksik gitu, nggak sehat ya untuk kamu. Cuma kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, gitu. Di sini aku ngerasain energi ke kalian ya, beberapa kayak orang yang ya kadang kamu bisa bodoh amat sama seseorang itu, tapi ada kalanya kamu baper lagi sama dia. Ya gitulah namanya manusia ya. Kita kan punya perasaan. Ada kok masa-masa dimana kita itu nggak peduli, tapi ada masa-masa dimana kita tuh kasihan atau ya baper lah, namanya juga kita cinta gitu ya. Jadi bawa perasaan itu wajar. Tapi ini entah di pihakmu atau pihaknya dia,
sebenarnya kan ada orang lain juga, entah kamunya atau dianya itu ada yang dealing dengan orang lain gitu. Jadi ini ada yang bersegi-segi cintanya. Bisa juga tentang ya kamu pertimbangkan orang yang kamu fokuskan itu baik atau enggak, atau ada yang lebih baik, atau ada jalan yang terbaik tanpa harus bersama dia. Nah, beberapa mikir soal itu. Ini kalau aku lihat banyak sebenarnya kesedihan yang kamu rasakan. Mungkin kamu kadang sedih lah menghadapi percintaanmu. Seseorang yang kamu fokuskan itu bikin kamu kecewa, sakit hati. Bahkan ada yang kecewa sama orang sekitar. Entah kamu kadang ya bisa sakit hati sama keluarga, sama teman, sama rekan kerja kah, atau sama siapa. Ya ada aja sebenarnya yang bikin kamu tuh sakit hati. Mungkin kamu memang lagi sensitif, atau ya kamu tuh sudah lebih spiritual saat ini. Jadi semakin tinggi spiritualitas kita, semakin sensitif kitanya. Tapi bijaksanalah. Tidak semua harus dibawa ke perasaan, supaya tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, ya. Gitulah beberapa ya. Terus aku ngelihat ada seseorang yang menginginkan kamu sebenarnya. Bisa aja dia inginkan kamu, dia pengen memiliki kamu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia nggak berjuang mungkin, atau dia nggak jelas ke kamu. Nah, itu balance nggak? Itu seimbang nggak untuk kamu? Ya. Tapi ada juga yang memang seseorang ingin kamu bertahan, tapi kamu fokusnya udah sama yang lain. Bisa vice versa. Sekarang kita lihat ini ya, orang yang dealing dengan kamu, bagaimana perasaan dia ke kamu. Perasaannya ya. Oke, Virgo, ini ada card Gemini lagi. Apa nih? Kok Gemini lagi ya? Ada Libra, Aquarius. Ya, Gemini lagi tuh. Oke. Sagittarius, Leo, Aries. Oke. Terus mungkin ada Cancer ya. Cancer ya, Scorpio juga. Pisces ya. Nah, ini muncul lagi Pisces. Pisces sama Cancer. Ada apa nih? Beberapa dealing sama elemen baperan ya. Strong ini Leo. Ada Gemini lagi. Cancer. Ya, ini Cancernya lumayan ya. Terus aku ngeliat ini beberapa tentang koneksi ya. Koneksi kamu sama seseorang yang kuat banget gitu. Kalau dipikir-pikir, dia tuh mungkin udah banyak nyakitin kamu. Ini bisa vice versa ya. Entah si Virgonya atau orang yang dealing sama Virgo. Jadi bisa dia atau kamu. Ya, sesuaikan. Ini kan boleh nih kebolak-balik karena general ya. Ada seseorang di sini yang ya dia seenaknya sama kamu gitu. Entah datang pergi, atau kadang dia ramah banget, bikin kamu kasihan, tapi habis itu kok dia kejam, kok dia bisa tega sama kamu. Ya mungkin kamu ngelihat dia kayak melepaskan kamu, tapi dia masih menoleh loh ke kamu. Orang ini gak selamanya dia menghindar, gak selamanya dia menjauh, karena dia masih menoleh ke belakang, masih mau menoleh ke kamu.
Jangan-jangan ini orang sebelumnya ya, atau ini ada tentang mantan lah, apalah gitu. Oke lah, jadi mau dia mantanmu, mau dia gebetan, mau dia seseorang yang apalah statusnya, ya dia terkoneksi terus sama kamu. Kamu bisa rasakan itu. Mungkin karena keadaan, karena situasi, kerintangan, ada penghalang mungkin. Jadi dia pakai topeng, dia kayak orang yang aku harus manipulasi perasaanku gitu. Ya kamu tahu situasinya rumit kan, sulit kan, kayak nggak mungkin lagi kan gitu. Jadi aku nggak mau mengakui, nggak mau menunjukkan kalau aku cinta sama kamu. Jadi aku manipulasi perasaanku, keadaanku, ya aku mau kita biasa saja gitu. Tapi ketika kamu mengikuti alurnya dia, kamu merasa ya udahlah, mungkin maunya itu ya, ya mungkin dia punya prioritas lain, ada fokusnya yang lain, ya kamu ngikut aja gitu. Tapi pas kamu udah berusaha ikhlas tentang apa yang dia perbuat, ya kan dia muncul lagi gitu. Dia kangen sama kamu, entah benar-benar dia muncul ke hadapan kamu lah, atau dia ada komunikasi dengan kamu, atau ya entah di mimpi kamu dia hadir di mimpi gitu ya. Ya jadi kamu kayak ngerasa ya orang ini pada dasarnya mencintai dan menginginkan kamu, cuma dia tidak menjadi apa adanya gitu. Oke? Terus ya ini kan kalian ada beberapa yang mirror, entah memang twin flame. Jadi kalian ini sama-sama sensi, sama-sama ya bisa aja mudah emosi gitu. Aku ngelihat sebenarnya orang ini perasaannya dalam banget ke kamu, dalam banget. Dia merasa ya ada cinta yang kuat ke kamu, ada rindu yang kuat ke kamu. Cuma dia kalau merenungnya, dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa ke kamu. Itu sih. Entah memang orangnya punya mental yang nggak kuat, atau egonya tinggi, atau gengsi, atau kalian sama-sama kayak gitu egonya. Jadi siapa yang mau ngalah? Ya bisa aja memang entah kamunya udah capek menghadapi dia. Ya it's okay lah. Oke, itu sorry ya, lagi hujan, jadi rada berisik. So, ini ada seseorang yang ya mungkin perlahan waktu akan membuat dia sadar ya. Seiring berjalannya waktu mungkin dia akan sadar bahwasanya dia harus bicara, dia harus kasih kejelasan. Atau kalau memang ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di antara kalian ya, itu mau nggak mau harus diselesaikan dengan baik gitu. Tapi ada juga yang memang ini perlahan dia kayak menganggap kalian sudah selesai, tapi ya koneksi ini belum berakhir gitu. Itu sih. Dan aku ngelihat ya, orang ini atau ini kamu ya entah siapa, ada yang kayak rada-rada bingung gitu. Bingungnya apakah aku harus lanjutkan hidup atau aku menoleh ke kamu lagi. Nah bisa aja kamu kayak gitu, atau dianya. Jadi ya mirror banget energi kalian gitu. Kadang dia tuh di sana mau juga lo berpikir negatif ya, kayak kamu kayaknya bahagia ya tanpa aku. Apa kamu bisa bahagia dengan yang lain gitu? Kalau ternyata kamu bahagia sama yang lain, ya aku cemburu. Karena aku cemburu, jadi aku diam. Gitu. Bisa kamu nih juga seperti itu. Kan kalau kita nggak komunikasi, nggak ketemu, rasa-rasa cemburu itu bisa aja timbul loh. Kayak ya kamu di sana ngapain, sama siapa, bobo di mana gitu.
Ya namanya juga cinta kan, pasti adalah rasa-rasa cemburu. Kalau kamu nggak ngerasain itu, ya dia yang ngerasain gitu. Dia overthinking, mikirin kamu banget, kayak rasa rela nggak rela gitu, ngikhlaskan kamu. Kalaupun memang ada orang lain, tetap aja dia nggak terima sebenarnya kalau kamu sama yang lain, entah udah terjadi atau nanti. Jadi ya ada di sini yang diam-diam cemburu karena takut kehilangan. Ya kalau memang kenyataannya udah beda, udah ada takdir masing-masing, ya mau gimana lagi gitu kan. Ya itu sih sebenarnya. Oke. Aku lanjut ya. Aku shuffle tarotnya. Oke. Ini ada Page of Wands. Ada energi Sagittarius. Nah, strong ya. Sagittarius, terus ada Aries sama Leo. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Strong lagi Aries ya. Ada sesama Virgo mungkin. Taurus, Capricorn. Dan ini ada Leo. Oke. Baiklah. Jadi aku ngelihat beberapa kalian kamu fokus ke kerjaanmu, keuanganmu, usaha kamu atau apa. Kamu ngerasa perlu menjaga finansial. Kamu kayak khawatir jangan sampailah hidup ini sampai lupa dengan finansial, keuangan gitu. Karena kita juga butuh uang, tidak hanya butuh cinta gitu ya. Ya beberapa kalian ngerasa gitu. Hidup ini memang butuh cinta tapi juga butuh uang. Jadi harus seimbang ya. Boleh mikirin percintaan tapi jangan lupa banyak hal yang harus dipikirkan juga, apalagi soal uang ya. Dan beberapa kalian mencoba ya lebih sabar lagi menjalani hidup, terutama menghadapi dia ya, entah siapa ini, karena bisa aja kamu dealing sama satu orang atau dua orang. Nah, salah satunya itu ada yang sangat terkoneksi dengan kamu. Yang terkoneksi ini ya sebenarnya menguras energimu. Jadi kamu ngerasa ya udah sabar-sabarin lah gitu. Kalau dia mau sama aku pasti dia responnya baik. Tapi kalau responnya nggak enak ya mungkin dia lagi nggak mau sama aku. Beberapa gitu. Atau ada yang kayak kamu mengerti, kamu memahami ya. Ini situasi kalian, kondisi kalian itu nggak mudah. Entah dianya atau kamu. Ada seseorang yang ragu-ragu sebenarnya dalam koneksi ini. Bisa tentang ada soal keluarga, ada punya keluarga, atau yang dipikirkan itu ya tentang kerjaan, tentang finansial, atau dia mikirin yang lain gitu. Ada seseorang yang egois di sini, egois gitu. Dia mau kamu tapi mau juga yang lain. Dia mau semuanya. Jadi ada yang memang ini temperamen juga ya. Temperamen itu orang yang ya dia sulit lah kendalikan emosionalnya. Beberapa di sini ya kalau misalnya kamu bicara ke dia juga itu kayak sulit mendapatkan solusi. Apalagi kalau nggak bicara gitu ya. Aku ngerasain orang yang dealing dengan kamu itu jauh lebih keras pemikirannya. Atau dia keras banget sama diri sendiri. Jadi dia keras ke kamu. Dia egois ke kamu. Gitu. Ya ada mungkin ini yang jadi kayak berdebat, konflik batin. Ada yang diam jadinya, pasif. Padahal kita belum benar-benar selesai gitu. Tapi ya entah kamunya ya atau vice versa, ada juga yang kayak orang yang ya udahlah aku tetap aja lah berbuat baik. Mungkin kamu ngerasa ya
ya penting sih untuk berjuang gitu. Kadang kamu merasa ingin berjuang lagi, bersabar lagi, atau kasihan lagi, tapi kayak kamu udah mikir 1000 kali lah untuk ya nggak perlu harus menggebu-gebu lagi sama dia, karena kan lucu aja kamu yang menggebu-gebu tapi dianya pasif gitu kan, tidak seimbang say. Gitu kak ya. Kita lihat lagi. Nah ini ada Five of Pentacle. Ini yang strong ada Pisces ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Nah ini ada Pisces lagi, Cancer, Scorpio. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Ada Leo lagi, Libra. Ini kuat ya. Oke. Dia itu ya mungkin ya dia udah kayak beranjak pergi atau vice versa, atau ya kamu ngerasa ya dia seperti udah tidak peduli, atau dia acuh nggak acuh, dia menghindar, menjauh. Tapi sejujurnya dia tuh kehilangan kamu sebenarnya. Aku ngerasain ada seseorang di sini yang dia diam-diam kehilangan kamu. Dia diam-diam masih perhatikan kamu. Dia diam-diam rindu sama kamu. Jadi mau lihat-lihat fotomu, lihat-lihat sosmedmu, cuma ya diam aja. Gitu. Kadang dia merasa ya kita sudah berbeda gitu, atau memang punya perbedaan. Jadi ya aku bisa apa juga. Belum lagi egoku besar gitu ya, gengsiku gede. Jadi kayak dia merasa apa yang udah dia putuskan atau keputusan yang dia ambil menurut dia itu udah benar. Jadi dia harus konsisten gitu. Tapi ternyata soal perasaan kan ya sangat sulit lah untuk berkompromi gitu. Jadi yang tadinya dia pakai logika untuk konsisten jaga jarak dengan kamu, ya pada akhirnya dia menyerah gitu. Dia kayak orang yang nggak bisa gitu kalau nggak mencari tahu tentang kamu, nggak bisa kalau nggak stalking kamu, nggak bisa kalau nggak ingat sama kamu, nggak bisa kalau nggak lihat foto kamu. Nah seperti itu. Dia ini baper banget sama kamu ya. Itu ada King of Cups tuh, perasaannya besar banget ke kamu, tapi dia ya apa sih yang dia lakukan ke kamu? Kayaknya sedikit ya, atau bahkan dia nggak melakukan apa-apa. Dia merasa sebenarnya kayak hubungan kita itu nggak akan bergerak kemana-mana, entah karena apa ya, ada faktor-faktor yang membuat dia punya asumsi ya sama kamu tuh ini hubungan nggak akan maju, nggak akan berkembang atau apa. Menurut dia seperti itu. Atau dia merasa ya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, makanya aku nggak mau kasih harapan sama kamu. Ada yang gitu. Atau dia nggak mau berharap karena dia takut kecewa. Ini beberapa adalah cinta rahasia, ada hubungan gak jelas atau tanpa status lah, atau ya ada seseorang yang menyembunyikan rahasia di sini. Dia tidak jujur, dia tidak terbuka. Jadi konflik batin. Beberapa di sini merasa ya mungkin kamu capek. Ya capek lah menghadapi orang itu, tapi kamu sayang sama dia. Ini entah dianya, entah kamunya. Ya mungkin harus ada yang melepas seseorang yang lain. Apalagi kalau benar-benar ini ada pihak ketiga, ada pihak yang lain. Ya kita harus ini dong, melepas yang lain baru bisa bersama gitu. Entah memang ada seseorang yang punya niat ya, kayaknya aku harus selesaikan urusanku dulu sama orang lain baru aku bisa ke kamu. Entah ini memang ada salah satu yang dia berpisah sama yang lain, atau ada seseorang yang ingin putus, ingin cerai ya, habis itu pengennya bersatu sama kamu. Ada beberapa yang gitu, tapi kan nggak semudah itulah mengambil keputusan. Semua harus dipertimbangkan gitu, kayak gimana ke depannya. Jadi aku ngerasain
apa ya, ya ini beberapa ada memang yang hubungan karma, hubungan tabur tuai. Jadi kalau nanam yang baik ya menuai yang baik, tapi kalau nanam yang buruk macam-macam gitu ya nuai yang buruk jadinya gitu. Itu sih. So ya bisa aja nih ada twin flame, tapi kan tidak semua twin flame bisa bersatu. Ada twin flame yang kayak ya kita cerminan supaya kita saling bercermin untuk introspeksi diri masing-masing. Atau kita tuh twin flame hanya sekedar pelajaran atau pengalaman hidup supaya kita belajar dewasa, belajar untuk hidup lebih baik kayak gitu. Oke. Kita lihat outcome-nya. Jadi kalau itu berisik ya, ada hujan, sorry ya kak. Aku lanjut. Nah ini ada kartu denial. Ada seseorang yang menolak perasaan, ya, nggak mau menunjukkan kalau dia cinta sama kamu. Dia nggak mau menunjukkan sayang sama kamu. Dia merasa ya tidak ada gunanya juga aku berjuang, tidak ada gunanya aku menunjukkan cintaku sama kamu, karena ya aku ragu hubungan ini bisa berhasil atau enggak. Ada di sini ya orang yang kayak dia melenceng sebenarnya, bisa vice versa. Jadi kayak merasa iya entah hubungan ini nggak akan berhasil menurut dia, jadi aku ngapain serius gitu. Ada seseorang gitu ya. Nah dia sering banget berimajinasi, berhayal tentang kamu. Kalau dia rindu sama kamu ya dia berfantasi ya. Ada seseorang di sini yang kayak dia cinta sama kamu, tapi juga ada nafsunya, hasratnya ada ke kamu. Jadi mau ngebayangin yang gitu-gitulah ke kamu. Gitu. Dan di sini pesan semesta, seseorang yang pernah hadir di hidup kita itu memang karena ada sebuah alasan ya. Bisa aja ada peluang bisa bersatu, tapi ada juga yang memang dia hadir sebagai pelajaran hidup. Jadi ya mau koneksi apapun, mau dia soulmate-mu atau dia twin flame-mu, itu kan nggak harus bersatu gitu. Jadi kita harus ubah pola pikir, ubah mindset kita. Kalaupun ada koneksi kuat sama seseorang ya, kita nggak harus loh bersatu sama dia. Jadi sebenarnya itu tergantung pola pikir kita aja. Kalau pemikiran kita harus bersatu ya kita akan merasa obsesi. Tapi kalau kita merasa ini nggak akan kemana-mana ya kita pasti relax gitu. Kita jadi kayak udahlah nggak usah ditanggapi serius. Gitu. Karena cinta itu kan relatif ya. Ada cinta yang memang ya apakah tulus, apakah modus, apakah ini benar-benar cinta atau ini sekedar godaan, ini sekedar ujian hidup, bisa aja kan. Atau ya ini cinta yang memang bisa bersama, atau ini cinta tanpa syarat yang tidak menuntut harus memiliki. Itu ya. Jadi ya memang ada seseorang yang sangat-sangat menginginkan kamu, entah karena kamu itu berbeda dari yang lain, dia rasa kamu kebahagiaannya, dia rasa kamu yang perhatian, kamu yang sabar, kamu yang menarik menurut dia, tapi dia nggak berani, dia mungkin nggak sanggup, nggak mampu untuk berjuang. Dan aku rasa ya sedih sih sebenarnya ya, kita saling mencintai tapi sulit kita bersama, kita sulit menyatu. Bisa aja kita punya ego masing-masing, atau memang tantangan, rintangan, penghalang itu ada aja ya. Tapi ya aku rasa kamu tetap menjadi sesuatu yang sering dia ingat ya. Bahkan dia merasa banyak kenangan indah sama kamu. Oke, jadi ini untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, bisa vice versa.
atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.